Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Freddy Nicholas dengan NIM 110012212016. Di sini saya akan mempresentasikan legal opinion buatan saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah argumentasi hukum kelas L. Legal opinion yang saya bawa berjudul Pendapat Hukum Terkait Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Selebgram Cut Intan Nabila. Oke, masuk ke kasus posisi. Untuk yang pertama, Cut Intan Nabila diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT yang dilakukan oleh suaminya dengan inisial AT. Kejadian KDRT terungkap setelah Intan mengunggah video penganiayaan yang terekam oleh CCTV ke akun Instagramnya pada Selasa 13 Agustus 2024. Yang ketiga, dalam unggahan tersebut, Intan mengaku telah mengalami KDRT berulang kali selama 5 tahun pernikahannya dan memiliki puluhan video sebagai alat bukti. Yang keempat, selain kekerasan, Intan juga menuduh AT, suaminya, berselingkuh dengan beberapa wanita termasuk dengan teman dekatnya. Yang kelima, usai video tersebut viral, AT melarikan diri dari rumah di Desa Cikeas, Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yang keenam, pada Selasa malam 13 Agustus 2024, polisi berhasil menangkap AT di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Yang ketujuh, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah Intan dan meminta keterangan sejumlah saksi, dan Intan mendapatkan pendampingan dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA dari Polres Bogor karena mengalami trauma berat akibat kejadian tersebut. Oke, selanjutnya isu hukum. Yang pertama, apakah tindakan kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh AT terhadap Cut Intan Nabila dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT menurut hukum di Indonesia? Lalu yang kedua, apakah tuduhan perselingkuhan oleh AT relevan untuk memperkuat tindakan KDRT yang dilakukannya? Yang ketiga, bagaimana hak-hak perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Cut Intan Nabila sebagai korban KDRT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Dan yang terakhir, langkah hukum apa saja yang dapat ditempuh untuk memberikan keadilan bagi korban serta menuntut pertanggungjawaban pelaku? Oke, lanjut ke pembahasan. Yang pertama, untuk kasus dari Cut Intan Nabila ini terdapat 4 dasar hukum yang dijadikan landasan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang UU PKDRT yang termaktub di pasal 5, larangan kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga, dan juga di pasal 44 ayat 1, kekerasan fisik dapat dapat terkena ancaman pidana selama 5 tahun atau denda sebesar 15 juta rupiah. Lalu di pasal 45 ayat 1, kekerasan psikis akan mendapatkan ancaman pidana 3 tahun atau denda sebesar 9 juta rupiah. Lalu landasan yang menjadi dasar hukum selanjutnya ialah KUHP yang termaktub pada pasal 351 ayat 1 yang isinya penganiayaan fisik diancam pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan, dan termaktub pula di pasal 352, penganiayaan ringan diancam pidana penjara maksimal 3 bulan. Lalu dasar hukum selanjutnya tertuang dalam PP nomor 4 tahun 2006 yang secara pokok mengatur perlindungan korban KDRT termasuk layanan kesehatan, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Dan yang terakhir, termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yakni memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan pendampingan hukum selama proses hukum berlangsung. Ya, yang selanjutnya analisis hukum. Yang pertama, kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh AT. Tindakan AT, suami dari Cut Intan Nabila, mengandung unsur kekerasan fisik dan psikis yang diatur dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT. Kekerasan fisik dan psikis adalah jenis kekerasan yang paling umum terjadi dalam kasus KDRT dan keduanya memiliki implikasi terhadap hukum yang serius. Yang pertama, di kekerasan fisik termaktub dalam pasal 5 huruf A UU PKDRT melarang kekerasan fisik dalam rumah tangga. Dalam hal ini, rekaman CCTV penganiayaan oleh AT terhadap Cut Intan Nabila dapat menjadi bukti sah berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE. Dan selanjutnya, kekerasan secara psikis
dalam pasal 5 huruf B jungto pasal 45 UU PKDRT melarang kekerasan psikis yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan gangguan psikologis. Pengakuan dari Cut Intan Nabila selaku korban tentang traumanya 5 tahun akibat kekerasan yang diperkuat untuk melakukan pendampingan yang dilakukan oleh unit PPA dan juga konseling psikolog menunjukkan pelanggaran yang signifikan. Bukti berupa pengakuan korban, hasil wawancara psikologis, dan dampak emosional sah sesuai pasal 184 KUHP. Yang kedua, hak-hak hukum Cut Intan Nabila sebagai korban KDRT. Sebagaimana dalam Undang-Undang PKDRT dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Cut Intan Nabila memiliki sejumlah hak hukum yang dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari ancaman berlanjut dan memastikan pemulihan pasca kejadian. Yang pertama, terkait hak atas perlindungan hukum. Sebagaimana tertulis, korban KDRT berhak mengajukan perintah perlindungan sementara atau PPS ke pengadilan untuk melarang pelaku mendekati atau mengancam selama proses hukum berlangsung. Sebagaimana sesuai dengan pasal 10 UU PKDRT, korban juga berhak atas perlindungan dari pihak berwenang dengan pendampingan awal oleh PPA dan perlindungan lanjutan oleh LPSK. Lalu yang kedua, hak atas pemulihan psikologis. Cut Intan Nabila berhak mendapatkan konseling trauma berkelanjutan untuk mengatasi dampak emosional kekerasan yang disediakan oleh lembaga berwenang seperti unit PPA ataupun yang dilakukan oleh psikolog maupun psikiater. Lalu, adanya hak atas ganti rugi atau restitusi berdasarkan pasal 7A Undang-Undang PSK, korban berhak mengajukan restitusi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami baik secara fisik, psikologis maupun material. Restitusi dapat mencakup biaya pengobatan, konseling, dan kerugian akibat hilangnya pekerjaan atau pendapatan. Yang ketiga, pertanggungjawaban hukum dari pelaku atau AT. AT dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum pidana atas tindakannya dengan beberapa dasar hukum sebagai berikut. Yang pertama, tindakan kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan oleh AT terhadap Cun Intan Nabila atau istrinya dapat dijatuhi pidana sesuai hukum yang pertama, pasal 44 UU PKDRT, yaitu penjara maksimal 5 tahun atau denda 15 juta rupiah. Untuk kekerasan fisik, termaktub dalam pasal 45 Undang-Undang PKDRT, yaitu penjara maksimal 3 tahun atau denda 9 juta rupiah. Lalu untuk kekerasan psikis, tertuang dalam pasal 351 KUHP, yaitu penjara 5 tahun untuk luka berat akibat kekerasan fisik. Yang kedua, dugaan perselingkuhan. Perselingkuhan bukanlah tindak pidana dalam UU PKDRT, namun menjadi dasar gugatan cerai yang dilakukan di pengadilan agama dan menjadi alasan pemberat bagi korban untuk meninggalkan pelaku secara hukum. Lalu yang terakhir, pelanggaran hak perempuan dan anak. Jika ditemukan bahwa adanya tindakan kekerasan ini berdampak pada anak, maka AT dapat dikenakan pasal tambahan terkait sesuai dengan hukum perlindungan anak. Yang keempat, rehabilitasi dan pemulihan korban. Pemulihan terhadap korban kekerasan seperti Cut Intan Nabila tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan juga ekonomi. Berdasarkan pada pasal 10 UU PKDRT, undang-undang tersebut menuliskan bahwa langkah-langkah rehabilitasi yang dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, pemulihan psikologis. Korban harus mendapatkan akses konseling atau terapi psikologis dari tenaga profesional untuk mengatasi trauma jangka panjang. Yang kedua, perlindungan fisik. Korban dapat ditempatkan di rumah aman selama proses hukum berlangsung untuk memastikan keamanan dari ancaman pelaku. Lalu yang ketiga, pemberdayaan ekonomi. Jika korban mengalami ketergantungan finansial, maka pemerintah ataupun lembaga pendukungnya harus mampu menyediakan program pelatihan kerja atau kewirausahaan untuk membantu korban secara mandiri untuk perkembangan ekonominya. Oke, masuk ke dalam yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada kasus ini adalah kasus KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Cut Intan Nabila menegaskan pentingnya pertanggungjawaban pelaku yang dapat dikenakan sanksi pidana dan rehabilitasi. Proses hukum haruslah adil dengan bukti yang cukup, dan penegakan hukum yang tegas harus memberikan efek jera. Dan korban berhak atas perlindungan hukum, pendampingan psikologis, dan pemulihan trauma yang didukung oleh berbagai lembaga maupun pemerintah. Untuk pencegahan,
Pemerintah perlu memperkuat edukasi-edukasi kepada masyarakat ataupun khalayak umum, melatih aparat hukum, dan menyediakan rumah aman bagi korban agar kasus KDRT ini menjadi langkah penting untuk pemberantasan ke depannya. Sekian pemaparan mengenai legal opinion yang saya buat tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Cut Intan Nabila yang dilakukan oleh suaminya yaitu AT. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.